Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan Kami bajunya kembaran. nggak janjian. Nggak janjian, Nggak janjian. polka sama-sama. Cuman seperti biasa, ciri khas kutung. Sumu. Lentar nih kalau udah umur gocapan nih. Premeno, sumu tahu. Aku kan juga udah gocap. Iya. Oh iya, tapi kamu tertib. Ini mau ngomongin komentar, ya Allah ya Rabbi. Kami kan posting jadi video yang 3 minggu lalu ya. Video ya 3 minggu lalu ya. Itu kan kami kita potong penggal 28 detik kan. Di penggal 28 detik. Di TikTok sama di IG ya kan. Terus semua tahu-tahu kami digebukin saudara-saudara. Babak belur. help. Karena kalau saya sudah biasa ya digebukin di medsos. Aku kan belum terbiasa. Aku tak biasa. Jadi tadi begini, jawab dong. Tengah malam cuy, jam 12 malam apa jam 1. Jawab dong, itu tuh yang pedes-pedes dijawab. Gue bilang, aduh Wit, gue males. Gue takut kena mental. Tapi akhirnya gue jawab juga. Oke. Intinya Intinya adalah kami sebagai juga istri sah, iya. kami paham lah. Terutama channel mungkin lebih Oh iya. pengalamannya lebih banyak. Jadi gini ya, pada saat komen-komen banyak komen lah di TikTok dan di IG bilang bahwa ini kok nih kayak ngebelain pelakor sih. Siapa yang ngebelain? Makanya itu cuma 28 detik. Lengkapnya 10 menit. Mohon ditonton ya kan, satu. Dibilang kita ngebelain pelakor, Kan ampun. nggak mungkin. Dan kami banyak bikin posting, banyak bikin konten tentang perselingkuhan, dan kami jejak berada di sisi mana. Ya. Kami sangat jejak berada di sisi mana. Kami sangat jejak soal sepakat nggak sepakatnya itu sangat jelas. Betul. Gitu. Dan pernah ada di dua kaki itu gitu kan. Ya, nah Pastinya gitu. terus ada yang komen apa? Kalian sih enak, nggak pernah ngalamin. Coba kalau ngalamin, ntar saya sumpahin. Bukan sumpahin itu apa deh. Ntar kalau ngalamin rasain sendiri gitu. Loh, pernah. Saya survivor. Sehingga karena itu gini, kami tidak akan mengatakan sesuatu yang kami tidak tahu. Gitu. Iya. Jadi karena kami sangat takut sok tahu. Itu jadi makanya apa yang kami katakan adalah sesuatu yang kami tahu baik secara nalar maupun secara rasa. Tahu banget. Karena gitu. yang kami sampaikan di Kesandung Kawin maupun kami ceritakan ulang itu udah pasti pengalaman kami Iya. berdua dan pengalaman narasumber yang masuk ke Kesandung Kawin Iya. yang kami ceritakan ulang. Ya. Dan memang nggak semuanya istri sah, ada yang memang di posisi pelakornya juga ada. Kami pernah wawancara pelakor, pernah? Banyak ya, ada Pernah. beberapa lah gitu. Istilahnya jangan pelakor lah, selingkuhan lah. Ya selingkuhan ya. Selingkuhan, ya. Itu kita terbawa sama komen-komen itu. Jadi kami juga banyak atau beberapa kali ada narasumber yang masuk ke Kesandung Kawin, dia adalah posisinya sebagai orang ketiga yang masuk di rumah tangga orang lain gitu. Dan ya ada alasan-alasan yang kemudian kami sampaikan gitu. Jadi perselingkuhan itu apapun alasannya tetap salah. Betul. Apa Pokoknya ya nggak ada kan? pembenaran. Nggak ada. Kami pernah. nggak membenarkan itu gitu. Apalagi gue nggak mungkin gue. Nggak, tapi gini gue nggak mau sok suci. Gue pernah berada di kedua belah pihak, dan artinya Ya, kan makanya dibilang ya, ya. jadi tahu banget lah, tahu banget rasanya, dan tahu banget bahwa itu bukan sesuatu yang benar dan nggak bisa dibelain. Dan satu hal yang sebetulnya, karena kalau gue mikirnya gini, Wit, ini kenapa sih orang begitu marah dengan selingkuhan pasangannya? Ya tentu saja marah, Pasti, ya, normal. Marah tuh normal. Tapi terus sampai ada yang mau ngebakar, sampai mutilasi, ini ngeri deh. Komennya serem. Komennya serem. Ini karena kalau kalah pedes lah. Jauh. Lo karet cuma berapa 10. ribu? Ini kan 2.000.
Kalau pedes. Jadi gini, kalau gue ngerasa bahwa setiap orang mesti punya harga diri, dan bukan harga diri ya. Setiap orang pasti punya lah harga diri, tapi masalah prioritas mengalihkan energinya mau kemana. Itu kalau gue ya. Mau kemana dan ya. seperti apa? Ya, lagi-lagi yang Wita sampai nulis hampir di semua komen, kesandung kawin dibikin atas dasar kekecewaan yang sama. Dia bikin kan karena dia lagi nemenin gue lagi terpuruk, lagi ngepuk-ngepuk gue gitu. Tapi gini sih, yang sulit memang, yang paling menantang gitu ya dari kasus-kasus gini, dari komen-komen itu kan pastinya mereka mengalami atau orang di sekitar mereka ada yang mengalami. Makanya mereka marah gitu ketika ada orang yang bersuara sepertinya membela orang selingkuhannya, orang ketiga gitu, itu, ya, orang ketiga itu. Paham sih. Dan ya emang yang kalau ada di posisi itu emang yang paling menantang atau buat gue juga sulit ya, adalah ketika kita bisa adil terhadap orang yang berlaku tidak adil pada kita. Ya. Itu yang menurut gue sulit sih. Sulit. Dan itu nahan emosi, nahan dirinya tuh. Paham banget gitu. Jadi makanya maksudnya mencoba untuk adil tuh maksudnya gini, kenapa ya dia kok mengkhianati gue? Apalagi kalau ketika kita ketika pasangan kita berselingkuh dengan orang yang kita kenal baik. Iya, itu paling kan? parah itu sih. Kan itu paling sakitnya tuh diselingkuhin, dikhianatinya tuh double gitu kan. Iya. Jadi kenal baik, temen, entah saudara, kan ada narasumber yang suaminya selingkuh dengan adiknya, adik dengan sahabat sahabatnya sendiri gitu ya, atau teman tapi emang teman kenal lama gitu. Itu kan sakit rasanya dan itu paham banget, dan mencoba untuk kenapa ya dia begini, kenapa dia begitu, itu mencoba untuk adil gitu sama tindakan mereka itu aduh susah. Dan susah, nggak paham dan sama yang, kemarahan itu. Dan jangan sampai kita nggak adil sama diri kita sendiri, karena kita ini layak dapat perlakuan adil. Kan kita diperlakukan tidak adil, diselingkuhin itu kan berarti kita nggak diperlakukan tidak adil. Jadi jangan kita juga berbuat tidak adil pada diri kita sendiri. Kita itu butuh, maksudnya gini, ketika kita dikuasai kemarahan, marah itu normal, tetapi kemarahan itu harus kita yang kuasai. Itu harus ada di kita, kendalinya tuh kendalinya ada di kita. Bukan emosi marahnya yang mengendalikan kita gitu. Tapi itu susah. Binder. Aku tahu rasanya, tahu banget rasanya lo punya barbuk, tapi lo nahan. Betul. Untuk gak ngasih ke siapa-siapa. Betul. Sebenarnya beda ceritanya kalau mereka selebgram ya, atau public figure tuh ada efek setelah itu kan. Efeknya bisa dua, bisa karirnya jatuh atau justru naik. Ya kalau selebgram tiba-tiba followernya jadi naik atau apa. Tapi kalau orang-orang yang biasa-biasa aja, bukan yang selebgram di sosial media rakyat gitu, jelata biasa lah, seperti kami. Kalau kamu masih selebgram seperti aku gitu, maksudnya buat apa membuat drama baru gitu? Itu kalau tapi kan orang boleh nggak sepakat sama apa yang yang kita sampaikan, gitu boleh aja gitu. Tapi buat apa bikin drama baru dengan ya itu tadi rame-rame karena yang di sosial gitu. Yang rungsing kita sendiri sih. Pada akhirnya. Itu saran ya. Balik lagi kan keputusan ada di bebas tiap orang. Ini cuma mau menjawab karena habis digebukin di medsos. Gue yang biasa pernah dapat hujatan gitu di medsos aja, gue masih kena juga. Sampai gue nggak mau baca. Ada yang dasar turunan pelakor kali ini. Oh iya. Aduh. Kenapa saya jadi ada di situ bahasanya? Ampun. Serem banget sih. Ya udah, tapi kami maafkan kok. Semoga semuanya juga memaafkan kami kalau salah paham. Ya gitu deh. Ya ini lebih ke sesama perempuan, karena perempuan itu adalah memeluk, perempuan itu merawat, perempuan itu menjaga.
Iya. Itu kita perempuan. Jadi kalau kalau jadi yang perlu diurus adalah yang berhubungan langsung sama kita dulu. Gitu. Betul. Kira-kira Dan gitu. sebenarnya di video itu kalau ditonton lengkap, itu kan gue juga ngomong deh kalau nggak salah. Ya ini sih kita cuma mau ngingetin aja sesama perempuan. Hanya mengingatkan, kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Bebas. Kan bebas-bebas aja gitu. Ya, itu deh. Berbeda itu biasa, sudut pandang beda itu biasa, dan itu nggak ada hubungan sama musuhan apa enggak. Betul. Yang penting kita saling mengingatkan untuk mencoba berlaku adil dan jangan ambil hak orang lain. Itu yang selalu kami highlights ya. Dan yang paling utama adalah mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.